Jadi kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah otodidak ya. Otodidak itu sendiri merupakan proses belajar mandiri kepada mereka yang memiliki dedikasi dan kesabaran yang sangat tinggi. Otodidak ini ada dua jenis ya, dua tipe. Mereka yang belajar secara tidak tersusun atau acak-acakan, dan mereka yang tersusun, layaknya di sekolah. Nah, yang pertama itu mereka yang secara tidak tersusun itu ialah mereka yang masih pertama kali terjun ke dunia tersebut. Saya ingat waktu tahun 2017 ketika saya pertama kali kenal dunia programming, terutama dunia web, saya memberanikan diri untuk mengumpulkan beberapa bahan-bahan ajar yang harus saya pelajari. Tapi ketika saya belajar JavaScript, saya malah kebingungan gitu. Harus menggunakannya bagaimana gitu. Menggunakan kondisinya gimana gitu. Soalnya masih awam waktu itu. Karena kebanyakan waktu itu bahasa Inggris gitu. Kemudian dari tahun 2017 sampai 2020 saya belajar secara mandiri tetapi masih acak-acakan. Namun ketika tahun 2020 tiba, saya menemukan ada kabar bahwa ada beasiswa dari Decoding yang mana diselenggarakan oleh IDCamp dari Indosat dan Kemenparekraf atau Kementerian Ekonomi Kreatif. Dari beasiswa ini saya mengambil jalur front end web development dan akhirnya saya bersyukur bisa lulus sampai kelas expert di bagian front end. Nah, bukan ini sih yang saya tekankan dalam video ini, tapi proses saya belajar tersusun gitu bersama Decoding. Proses belajar mandiri dengan tersusun bersama Decoding ini memberikan dampak yang baik terhadap proses belajar saya secara mandiri ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ketika kalian ingin memutuskan belajar secara mandiri ataupun otodidak. Yang pertama itu kalian harus riset terlebih dahulu pelajaran tersebut dan sumber-sumber apa yang harus kalian pelajari dari mulai ABC gitu. Harus bertahap, jangan sampai acak-acakan. Yang kedua, kalian itu harus kalian bisa cari mentor. Setidaknya kalian itu harus punya komunitas yang berhubungan dengan bidang yang kalian pelajari. Karena di komunitas ini kalian itu bisa bertanya ya ketika menghadapi kesulitan, dan kalian itu bisa mendapatkan feedback yang cukup baik ketika kalian show up atau pamer project ke komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga itu selebihnya kalian itu harus lebih mengeksplor lagi, lebih mendalam, dan terus terus belajar gitu. Jangan berhenti, karena kewajiban kita sebagai umat manusia itu harus belajar sampai kita mati. Karena ingat ada kutipan yang sangat favorit, read to know, writing to recall, practice make perfect. Jadi kalian sedang berada di mana? Apakah kalian sedang berada di tahap yang masih tidak tersusun, atau kalian sudah mulai belajar secara tersusun? I don't have to party to